Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Saifuddin, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, dan teman-temanku yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Dimulai dari saya, Hafidhatun Nisa NIM 2120054 sebagai moderator, Devi Noviani NIM 2120055 sebagai pemateri 1, Dewi Lestari NIM 2120064 sebagai pemateri 2, dan Ufi Khoriza Al-Fatih NIM 2120069 sebagai pemateri 3. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tafsir ayat-ayat tentang objek pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Noviani dengan NIM 2120055. Baik, kemudian surat At-Tahrim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kandungan surat At-Tahrim. Ayat ini menegaskan agar setiap individu muslim memelihara dirinya, istri atau suami, anak-anaknya, dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawabnya, dengan saling membimbing, menasehati, mendidik, dan memelihara satu sama lain agar terhindar dari siksa api neraka. Ayat ini juga menggambarkan tanggung jawab sosial seseorang harus dimulai dari lingkungan keluarga sebelum keluar ke lingkungan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, suami dan istri masing-masing saling bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan peran mereka. Kedua orang tua bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anak-anak mereka, dan anak-anak memiliki tanggung jawab terhadap orang tua mereka. Tafsir surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim berarti mengharamkan. Dalam surat ini dijelaskan soal-soal dalam rumah tangga Rasul. Setelah Allah memberikan bimbingan kepada rumah tangga Nabi, maka Allah pun menghadapkan seruannya kepada orang-orang yang beriman, bagaimana pula sikap mereka dalam menegakkan rumah tangga. Dalam suasana peristiwa yang terjadi di rumah Nabi, bahwa ayat ini memberikan tuntutan kepada kaum beriman bahwa, hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu, antara lain dengan meneladani Rasul, dan pelihara juga keluargamu, yakni istri, anak-anak, dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab kamu, dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu antara lain yang dijadikan berhala-berhala. Di awal ayat ini jelas bahwa semata-mata mengakui beriman saja belumlah cukup. Iman mestilah dipelihara dan dipupuk. Terutama sekali dengan dasar iman hendaklah orang menjaga keselamatan diri dan seisi rumah tangganya dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Batu-batu adalah barang yang tidak berharga yang tercampak dan tersebar di mana-mana. Pada bukit dan padang pasir terdapat beronggok-onggok batu. Batulah yang akan menjadi bahan bakar api neraka. Begitu juga manusia yang durhaka kepada Tuhan yang hidup di dunia ini tiada berguna dan tiada nilainya karena telah dipenuhi dengan dosa.
Sudah samalah keadaannya dengan batu-batu yang berserakan di tengah pasir. Gunanya hanyalah untuk menyalakan api. Yang di atasnya ialah malaikat-malaikat yang kasar dan keras sikapnya. Disebutkan di atasnya karena Allah SWT memberikan kekuasaan kepada malaikat untuk menjaga dan mengawal neraka agar apinya selalu menyala, agar alat penyalanya selalu sedia, baik batu maupun manusia. Sikap malaikat ini kasar, keras, tidak ada lemah lembutnya, karena itulah sikap yang sesuai dengan api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Lestari dengan NIM 2120064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surat Al-Furqan dan kandungannya. Selanjutnya B. Surat Al-Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Kandungan Surat Al-Furqan. Dalam Al-Quran, ayat ini menjelaskan tentang permintaan hamba untuk mendambakan buah hati atau keturunan yang sudah termaktub dalam Al-Quran. Ayat ini juga menerangkan permintaan seseorang hamba kepada Tuhannya untuk dianugerahkan kepada kami, istri-istrinya, dan diberikan keturunan dalam berumah tangga. Aplikasi dalam kehidupan. 1. Dalam membina keluarga, seorang suami harus bisa memberikan pendidikan yang baik bagi istri dan anaknya. Yang kedua, orang tua harus memberikan pendidikan agama sejak dini kepada anaknya. Dan yang ketiga, orang tua harus memberikan motivasi kepada anak untuk menerima, memahami, meyakini, serta mengamalkan ajaran Islam. Aspek dalam tarbawi. 1. Pendidikan awal yang dialami seorang anak ialah pendidikan keluarga. Yang kedua, istri sebagai pendidik yang dominan dalam rumah tangga. Yang ketiga, mendapatkan ridha Allah. Dan yang terakhir, melancarkan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uda Sanfate, NIM 2120069. Di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan surat An-Nisa ayat 17. Al-Quran surat An-Nisa ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Yang artinya, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 17. Kandungan Surat An-Nisa. Yang pertama, Allah menerima taubatnya orang-orang yang melakukan kejahatan lantaran kebodohannya. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada manusia untuk tidak menunda-nunda taubat. Yang ketiga, orang yang diterima taubatnya akan diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan yang lurus. Ayat ini mengandung implikasi pendidikan. Yang pertama, seseorang muslim harus mensucikan niat agar benar-benar ikhlasnya untuk Allah. Yang kedua, jangan menunda taubat kepada Allah. Yang ketiga, melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Yang keempat, menuntut dan memperdalam ilmu agama. Tafsir dari surat An-Nisa ayat 17. Pada surat An-Nisa ayat 17, bahwa Allah menjelaskan syaratnya dan mendorong pelaku kemaksiatan untuk segera bertaubat. Bagi orang-orang yang melakukan keburukan dalam kondisi bodoh, kemudian mereka bertaubat dari waktu yang dekat, menunjukkan dua syarat taubat, yaitu yang pertama, maksiatnya dilakukan dalam kondisi bodoh atau tidak tahu, dan yang kedua, perobatannya dilakukan dari waktu yang dekat.